Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada hari ini dan membahas tentang health technology assessment, konsep fundamental. Jadi nanti kita akan bicara teknologi kesehatan itu apa, atau bahkan teknologi itu apa, kemudian teknologi kesehatan, kemudian jenis-jenis teknologi kesehatan, dari sifatnya, bentuknya, gitu, tujuannya, tahap pengembangannya, atau bahkan sampai nanti baru masuk ke tentang health technology assessment-nya. Nah, health technology assessment itu menilai apa saja sehingga nanti kita tahu gitu ya, pada prinsipnya HTA itu seberapa luas gitu. Karena seringnya gitu ya di Indonesia khususnya kalau kita bicara HTA, mindset orang itu khusus untuk farmakoekonomi gitu. Nah, padahal yang namanya HTA itu pengertiannya jauh lebih luas gitu daripada hanya konsep farmakoekonomi saja. Ya, oke, kita mulai tentang pembahasan konsep fundamental dari HTA ini. Nah, sekarang kita awali dulu dengan pengertian dari health technology. Ya, kalau teknologi sendiri itu adalah aplikasi praktis dari suatu ilmu atau pengetahuan. Ya. Jadi kalau misalnya kita belajar, kuliah, kemudian penelitian, menghasilkan sesuatu penemuan gitu ya. Nah, temuan tersebut kalau belum bisa diaplikasikan itu namanya ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi kalau misalnya ilmu atau pengetahuan tersebut sudah bisa diaplikasikan, apapun ya, sudah digunakan gitu ya, itu namanya teknologi. Nah, kalau teknologi kesehatan gimana gitu? Nah, berarti ya prinsipnya adalah aplikasi praktis dari pengetahuan gitu ya, untuk memperbaiki atau memelihara kesehatan dari individu maupun populasi. Ya, jadi kalau kita lihat pengertiannya yang namanya health technology itu luas sekali, gitu, ya, sangat luas. Pokoknya semua yang bisa digunakan untuk memperbaiki atau menjaga gitu ya kesehatan orang maupun populasi itu disebut health technology. Nah, sekarang kita lihat health technology itu pembagiannya seperti apa saja, ya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan sifat fisiknya. Teknologi kesehatan itu bisa berupa yang umum adalah obat, ya. Kalau kita bicara dengan kesehatan, kita berbicara untuk memperbaiki kesehatan, menjaga kesehatan, biasanya itu tidak lepas dari yang namanya obat, ya. Obat itu bisa apa saja ya, bermacam-macam golongan ya. Kita bisa bayangkan kalau Anda belajar yang namanya informasi spesialit obat itu mesti nggak ada bukunya yang tipis, mesti bukunya tebal-tebal ya. Artinya saking banyaknya obat yang ada di dunia ini, artinya semua yang namanya obat itu merupakan teknologi kesehatan ya. Kemudian produk biologis ya. Produk biologis itu apa misalnya? Contohnya vaksin, produk darah itu ya, serum ya. Kemudian terapi gen dan terapi sel, targeted terapi ya, itu termasuk dalam apa namanya? Produk biologis. Nah, oleh karena itu kita perlu membedakan ya antara obat kemudian produk biologis ya. Jadi keduanya itu sama-sama bisa digunakan untuk memperbaiki, meningkatkan atau menjaga kesehatan seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga kategorinya adalah alat, ya, devices or equipment and supplies, ya. Atau kita mungkin bisa kalau di Indonesia istilahnya alat kesehatan ya, alat kesehatan atau BMHP, bahan medis habis pakai gitu ya. Nah, misalnya apa? Cardiac pacemaker, MRI, MRI scanner ya. Kemudian sarung tangan apa? Bedah gitu ya. Kalau kita yang dari karet itu, yang dari putih atau ada yang warnanya biru ungu gitu ya. Nah, itu yang biasa dipakai untuk tindakan bedah, itu juga merupakan hasil dari teknologi kesehatan.
Contohnya gimana? Contohnya begini, kalau kita misalnya mau melakukan bedah, karetnya itu kan harus steril, tidak membawa partikel, ya tidak membawa partikel. Kalau kita pakai apa ya, sarung tangan yang buat naik motor kan beda ya, itu motor gitu ya. Tapi kalau misalnya surgical glove itu kalau Anda lihat kan benar-benar sudah hasil dari sterilisasi, kemudian dalam membuatnya itu juga pori-porinya tertentu sehingga tidak bisa bakteri atau bahan-bahan yang tidak diinginkan itu menembus gitu sehingga mungkin bisa menginfeksi atau mengotori tangan dokter bedahnya atau perawat bedahnya seperti itu. Nah, itu untuk membuatnya kan membutuhkan teknologi gitu ya. Jadi membutuhkan teknologi, jadi apa namanya, perlu ya ini termasuk dalam suatu teknologi kesehatan ya. Kemudian diagnostic test kits ya, ini juga banyak sekali contohnya. Ya, misalnya yang sederhana ya mungkin HCG test ya, HCG untuk mengidentifikasi human chorionic gonadotropin kalau pada apa untuk mendeteksi wanita hamil gitu kan. Itu kan untuk mendesainnya perlu yang namanya apa ya, kita memikirkan reaksi-reaksi kimia yang melatar belakangi proses deteksi adanya senyawa tersebut kan seperti itu ya. Jadi apa namanya, sampai dalam bentuk bisa digunakan gitu ya oleh masyarakat, oleh orang, itu kan perlu pemikiran, perlu teknologi, perlu ilmu, sehingga makanya kalau karena itu sudah digunakan dalam apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari, bisa diaplikasikan apa namanya langsung ke implementasi dari teknologi. Atau apa diagnostik tes ya, misalnya ini ya yang umum juga tes gula darah, kolesterol, ya asam urat, itu kan sekarang sudah ada alat diagnostiknya. Itu kan juga termasuk dalam teknologi kesehatan. Atau yang update ini kan rapid test gitu ya, swab test ya untuk COVID ya, itu juga termasuk dalam diagnostik test kit. Nah, itu yang juga perlu juga merupakan teknologi kesehatan. Bahkan ini ya mosquito netting, apa kalau bahasa Jawanya tuh kelambu gitu ya, atau misalnya kelambu itu kayak jaring ya, namanya net kan jaring untuk menahan apa namanya nyamuk ya. Kalau misalnya di daerah-daerah pandemik malaria itu kan kasur itu kan ditutupi dengan kelambu ya, bahkan kan kelambunya juga tidak bisa sembarangan ukuran gitu ya, ukuran-ukuran tertentu sehingga nyamuk itu tidak bisa lewat gitu. Tetapi manusianya tetap bisa bernafas dengan nyaman, tidur dengan nyaman gitu. Nah, itu kan perlu teknologi, perlu pemikiran gitu ya, perlu ilmu pengetahuan sehingga yang namanya netting mosquito itu ya termasuk dalam teknologi kesehatan kan. Bahkan perlu nggak netnya itu atau jaringnya itu disemprot obat nyamuk misalnya kayak gitu, itu juga pertimbangan apa namanya ilmu gitu ya, menggunakan ilmu sehingga disebut teknologi kesehatan. Kemudian juga ada medical or surgical procedure. Jadi kalau tadi udah ada obat, produk biologis, alat, nah ini prosedur pengobatan maupun prosedur bedah ya, banyak sekali. Contohnya operasi sesar ya. Operasi sesar itu kan motongnya ya harus tertentu ya dokter bedah dokter SPOG yang mungkin ya pasti menguasai gitu ya, mana yang harus dipotong misalnya kayak gitu. Kemudian nutrition counseling ya. Nutrition counseling ya, konseling pada pasien diabetes itu beda dengan konseling pada pasien kolesterol. Beda pada pasien yang autoimun. Ya, nah itu kan ilmu ya, ilmu yang diaplikasikan ke manusia sehingga disebut health technology seperti itu. Contoh lain, kalau tadi ada obat yang sifat fisiknya ada, alat medis BMHP yang sifat kelihatan gitu ya, barangnya kelihatan. Nah, ini yang
berdasarkan sifat fisiknya tapi nggak kelihatan. Apa contohnya public health program gitu ya. Misalnya apa yang umumnya imunisasi, vaksinasi ya. Vaksinasi, imunisasi itu apa namanya? Merupakan teknologi kesehatan. Kenapa? Nah, imunisasi itu kan nggak bisa sembarangan, kan? Misalnya apa? Misalnya contoh COVID inilah. COVID ini kan juga perlu pemikiran ya. Programnya nanti bagaimana? Ya, tentunya dengan pertimbangan karena ini ada permasalahan karena vaksinnya belum bisa memenuhi kebutuhan, kemudian harganya mungkin juga mahal, kemudian masih adanya resiko. Nah, itu mana yang harus dipikirkan, mana yang gitu, ya kan? Nah, itu yang harusnya apa namanya dipikirkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu kan merupakan pertimbangan yang didasari ilmu, gitu ya, yang didasari ilmu sehingga apa namanya kalau itu diimplementasikan berarti merupakan pengetahuan ilmu pengetahuan yang diaplikasikan yang disebut teknologi kesehatan tadi. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan itu juga merupakan teknologi gitu. Ya, misalnya yang divaksinasi mungkin tenaga kesehatan dulu karena paling berisiko. Tenaga kesehatannya pun harus orang-orang tertentu. Misalnya yang berusia masih dewasa gitu ya, belum geriatri gitu. Kenapa? Karena uji kliniknya masih belum sampai yang 65 tahun ke atas misalnya seperti itu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu kan termasuk dalam teknologi kesehatan. Kemudian smoking prevention program. Nah, suatu program pencegahan rokok itu kan merupakan pertimbangan pengetahuan ilmu yang cukup kompleks gitu ya. Sehingga apa namanya aplikasinya itu merupakan teknologi kesehatan juga. Kenapa? Karena ketika mau smoking prevention program, apa nih yang mau dikerjakan? Mana dulu yang paling efektif? Misalnya, apakah menaikkan harganya? Apakah melarang iklan? Apakah boleh iklan tapi tidak ada hubungannya sama rokoknya? Ya, kalau zaman sekarang kan sudah iklan rokok boleh gitu ya, di TV masih boleh, tetapi tidak boleh ada hubungannya dengan rokok itu sendiri, ya. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya kalau misalnya memilih teknologi strategi untuk mencegah rokok itu apa namanya perlu pemikiran ilmu dan pengetahuan yang lengkap gitu ya, yang komprehensif dan multidisiplin. Kemudian apalagi ya tadi selain program mungkin ada support system ya, telemedicine system, formularium obat itu kan sistem ya, suatu sistem itu juga wah itu jelas-jelas teknologi kesehatan. Kenapa? Membuat formularium obat, formularium nasional, formularium rumah sakit itu kan juga merupakan hasil dari implementasi teknologi kesehatan. Mana yang harus diutamakan, mana yang diperbolehkan masuk formularium karena implementasinya nanti akan berimpact pada kesehatan manusia seperti itu. Blood bank ya. Perlu nggak adanya bank darah gitu ya di PMI, seberapa penting ya. Itu perlu dipikirkan ya, merupakan hasil pemikiran sehingga itu semuanya termasuk dari teknologi kesehatan. Electronic Health Record System. Nah, ini kan apa ya, medical record system ya, atau pelayanan kesehatan yang berbasis sistem informasi teknologi informasi itu juga merupakan jelas health technology karena itu jelas-jelas merupakan suatu implementasi ilmu pengetahuan dan diaplikasikan untuk memperbaiki kesehatan orang banyak atau individu pasien. Kemudian sistem organisasi dan manajerial itu juga merupakan teknologi kesehatan gitu. Misalnya prospective payment using diagnostic related groups. Ini contohnya apa? INASIBIGIS ya. INASIBIGIS itu merupakan teknologi kesehatan ya. Kemudian medication adherence program ini ya termasuk program ya. Kemudian ya contohnya sih sistem kalau organisasi ya manajerial ya INASIBIGIS tadi ya. Alternatif healthcare delivery configuration ya misalnya ya variasi pemberian pelayanan kesehatan ya, itu juga merupakan atau dalam menentukan mana yang paling baik itu kan merupakan
health technology. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, jenis teknologi kesehatan itu luas sekali gitu. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan misalnya penelitian ya, baik untuk tugas akhir ya, itu kalau kita melihat penelitian itu berasal dari permasalahan mungkin dilihat dari nanti akan ada teknologi yang harus kita evaluasi. Banyak sekali sebetulnya yang bisa dievaluasi ya, sehingga nanti harusnya kalau misalnya dalam menentukan tema atau permasalahan itu tidak ada masalah gitu. Ya, kenapa? Banyak sekali, hampir semuanya yang berkaitan bersinggungan digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan atau bahkan belum masuk dalam sistem pelayanan kesehatan itu termasuk merupakan teknologi kesehatan, sehingga itu bisa di-HTA, ya, sehingga bisa di-assess kan gitu. Ya itu tadi dari jenis-jenisnya. Kemudian kalau berdasarkan tujuannya, ya tujuannya itu bisa untuk prevention, pencegahan, ya misalnya apa? Imunisasi, ya, hospital infection control program, ya kalau di Indonesia namanya apa ya? Tentang awareness untuk infeksi nosokromial ya, seperti itu. Kemudian prevention fluoridated water supply, ya, jadi air itu dikasih klor ya untuk tujuan-tujuan tertentu seperti itu ya. Tujuannya apa? Mencegah penyakit, namanya aja prevention ya. Jadi pencegahan untuk penyakit, untuk mencegah terjadinya penyakit, untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit atau mencegah penyebaran dari penyakit seperti itu. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh teknologi kesehatan yang digunakan dalam tujuan prevention. Screening apa? Pencegahan dan screening beda ya. Kalau pencegahan itu kita sudah tahu, kemudian kita aplikasikan tujuannya untuk mencegah. Kalau screening apa? Untuk mendeteksi dini ya, untuk mendeteksi suatu penyakit ya. Jadi belum kelihatan mungkin penyakitnya, tetapi kita melakukan screening. Ya, apakah benar pasien yang tidak atau orang-orang yang tidak bergejala itu tidak punya penyakit? Jangan-jangan dia itu sudah sakit tapi tidak bergejala. Seperti itu ya, kayak COVID ini kan ya. COVID ini kan kadang ada orang yang sudah terinfeksi tetapi tidak bergejala. Banyak ya. OTG, orang tanpa gejala ya. Nah, itu perlu dites. Kemudian kalau kanker serviks ya pakai pap smear atau IVA kalau di Indonesia ya. Jadi teknologi kesehatan itu bisa digunakan untuk screening juga, untuk mendeteksi suatu penyakit, abnormality, kemudian faktor resiko yang berkaitan pada pada orang-orang yang tanpa gejala. Ya, jadi screening itu tujuannya pada orang yang tanpa gejala. Nah, kalau diagnostik, bedanya dengan screening, kalau diagnostik itu sudah ada gejala, sehingga untuk memastikan penyebab dan perjalanan penyakitnya itu seperti apa. Ya, jadi teknologi yang bisa digunakan untuk diagnosis contohnya apa? Bisa EKG, serological test untuk tifoid ya. Jadi pasiennya kan udah demam dulu ya, sudah demam dulu, kemudian sudah demam berulang, kemudian dites ya untuk tifoid ya. EKG pasiennya sudah apa ya, serangan jantung atau sudah mengalami ya kelayahan gitu ya, sehingga dicek bagian jantung mana yang terganggu itu melalui EKG misalnya seperti itu. Kemudian pasien yang sudah sakit, kalau kecelakaan, udah jelas dia kecelakaan, tapi kan kita perlu tahu mendiagnosis ya, untuk perlu diagnosis di mana yang patah kan gitu ya. Kemudian untuk treatment, kalau treatment ya yang pasti untuk memperbaiki atau menjaga status kesehatan atau untuk mencegah prognosis ya, perkembangan penyakit. Nah, itu untuk yang namanya treatment. Kalau rehabilitasi, contohnya apa? Kalau treatment tadi jelas obat ya, obat, kemudian graft, transplantasi gitu ya, atau psikoterapi itu ya, pokoknya yang ini bahkan tidak hanya obat ya, jadi bisa transplantasi, bisa psikoterapi, konseling dan lain sebagainya. Kemudian teknologi kesehatan bisa digunakan untuk rehabilitasi. Contohnya apa? Contohnya exercise program for post-stroke patient ya. Jadi
Untuk pasien-pasien yang pasca stroke, sudah mengalami stroke, misalnya iskemik gitu ya, dan survive, nah perlu dilakukan program latihan. Misalnya yang terdampak bagian sebelah kanan, berarti bagaimana, mana bagian tubuh yang harus dilatih. Nah itu kan juga harus dipikirkan, ya harus harus ditentukan dulu mana yang menjadi prioritas. Nah, untuk menentukan prioritas ini kan harus ada ilmunya, ada pengetahuannya. Makanya program exercise untuk post-stroke patient itu juga termasuk health technology. Ya, seperti itu. Assistive device for severe speech impairment. Jadi kalau orang yang tidak bisa ngomong mungkin bisa dibantu dengan alat bantu untuk ngomong. Kemudian incontinence aid ya, macam-macam ya. Intinya untuk memperbaiki kondisi pasien agar menjadi seperti semula atau mendekati seperti semula. Kemudian paliasi ya, tujuannya untuk paliatif ya. Misalnya Pak ya, tujuannya kalau paliatif itu artinya penyakitnya sudah menetap, tapi yang penting adalah improve the quality of life of patient gitu ya. Jadi pasiennya itu agar mempunyai kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup biasanya diukur dari apa? Mobility, self-care, ya, bisa merawat diri sendiri, bisa mobile, tidak merasakan nyeri, tidak merasakan stres, ya. Jadi intinya bisa hidup mandiri gitu ya. Untuk penyakit-penyakit yang kronis, kanker, ya, tadi stroke dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak sekali teknologi-teknologi untuk aplikasi untuk paliatif ini ya. Jadi prinsipnya biasanya itu adalah ya untuk tadi meningkatkan kualitas hidup dari pasien ya. Dari sini kita sudah bisa melihat banyak sekali contoh ya yang termasuk dalam health technology ya. Jadi teknologi kesehatan itu banyak sekali ya. Bisa dari dari bentuknya, tadi ada obat, biologik, ya, alat kesehatan, program, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau kita kategorikan berdasarkan tujuan dari penggunaannya. Nah, itu yang contohnya ada yang untuk deteksi dini, ya, preventif, ya, kuratif, rehabilitatif, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, ya, termasuk health technology. Nah, kemudian kalau misalnya teknologi kesehatan itu bisa dibedakan atau bisa dikategorikan berdasarkan tahap dari penggunaannya, ya. Misalnya teknologi kesehatan itu masih dalam tahap untuk penggunaan di masa depan, ya. Jadi masih dalam bentuk konsep, ya, belum digunakan atau pada tahap awal pengembangan. Itu termasuk dalam teknologi kesehatan juga ya, tetapi belum digunakan, tetapi nanti akan digunakan seperti itu. Kemudian teknologi kesehatan yang sedang dalam tahap eksperimental. Ya. Jadi eksperimental itu ya intinya ya sebenarnya kalau kita bicara eksperimental ya prinsipnya kalau dari referensi ini dia membedakan yang namanya eksperimental itu masih di laboratory testing gitu ya. Padahal kalau misalnya dari sisi epidemiologi yang namanya eksperimental itu adalah semua jenis aktivitas penelitian yang intinya peneliti melakukan intervensi atau modifikasi terhadap subjek uji, itu yang namanya eksperimental ya. Nah, itu ya ini ada sedikit sudut pandang, tapi yang penting Anda tidak bingung gitu ya. Tapi kalau dari sini yang namanya eksperimental adalah yang ada di laboratorium seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini dia mengatakan investigational. Investigational itu yang clinical trial. Ya, padahal kalau kita lihat yang namanya clinical trial itu ya eksperimental gitu. Kenapa? Karena peneliti melakukan modifikasi terhadap subjek uji yaitu manusia. Gitu. Ya, jadi memang mungkin ada sedikit kerancuan ya dalam pengertian masalah eksperimental non eksperimental ya. Jadi kalau dari sini mungkin seperti itu, yang namanya eksperimental adalah yang di lab ya sebelum uji klinik, intinya semuanya itu eksperimental. Kalau yang sudah uji klinik namanya investigational. Tapi kalau dari sisi farmakoepidemiologi, eksperimental itu intinya adalah penelitian yang
sudah melakukan modifikasi. Ya, jadi di kucing mencit pun, ya di laboratorium pun itu juga eksperimental. Kalau apa? Kalau peneliti melakukan modifikasi pada hewan uji, gitu. Ya. Jadi nggak usah bingung. Yang penting Anda tahu nanti kalau contoh di eksperimental seperti apa. Kalau itu berdasarkan stage of diffusion-nya ya. Kalau berdasarkan jenis metode penelitiannya kan seperti itu. Jadi mungkin lebih mudahnya dibagi jadi dua aja. Stage of diffusion atau metode research method. Ya, research method kalau eksperimental ada intervensi itu tadi. Oke. Nah, kalau stage of diffusion kita lanjutkan yang sudah apa namanya selesai uji klinik namanya established. Ya, jadi dipertimbangkan oleh klinisi sebagai pendekatan standar gitu. Ya. Jadi suatu indikasi, suatu apa namanya kondisi itu kalau misalnya pengobatan ya lewat menggunakan treatment itu gitu. Jadi itu kalau sudah terbukti di uji klinis, sudah digunakan dalam praktek sehari-hari namanya pada tahap established. Gitu. Kemudian yang terakhir sudah ditinggalkan, obsolete, outmoded, abandoned. Ya, jadi sudah di overlap gitu ya, sudah digantikan oleh teknologi yang baru ya. Misalnya apa? Gini, SPICMO ya, sphygmomanometer. Itu kalau kita bicara alat pengukur tekanan darah, kalau zaman dulu kan pakai yang pencet-pencet, dengerin gitu ya. Tetapi sekarang mungkin itu sudah bisa ditinggalkan gitu. Karena apa? Karena sudah ada alat-alat SPICMO yang untuk mengukur tekanan darah secara digital gitu. Tinggal pencet, dia mengukur sendiri. Nah, mungkin perlu validasi, tetapi paling tidak teknologi seperti itu sudah ada. Yang mungkin nantinya sudah jelas meninggalkan teknologi yang sebelumnya. Jadi teknologi yang SPICMO pakai pencet-pencet air raksa itu mungkin sudah ditinggalkan. Jadi dia sudah obsolete gitu. Sudah ada yang lebih baru seperti itu. Nah, itu tadi berarti mengenai tentang jenis-jenis teknologi kesehatan ya. Jadi bisa berdasarkan bentuknya, sifatnya, kemudian bisa berdasarkan tujuan penggunaannya, dan bisa juga berdasarkan proses pengembangannya, gitu ya. Nah, apa namanya? Selanjutnya kita bicara tentang health technology assessment. Kalau kita tadi hanya bicara tentang health technology-nya, nah sekarang yang dimaksud dengan HTA atau HTA itu apa gitu ya. Jadi kalau HTA ya pengertian luasnya adalah systematic evaluation of properties, effect or other impacts of health technology. Jadi evaluasi mengenai dampak dari teknologi kesehatan ya. Atau tidak hanya dampak, tetapi sifat, efek, dan dampak dari suatu teknologi kesehatan ya. Dan tentunya evaluasinya itu dilakukan apa namanya secara sistematik seperti itu ya. Jadi apa namanya itu yang namanya health technology assessment. Ya. Nah, tujuan utamanya dari health technology assessment itu apa? Nah, ini yang singkat ini yang perlu dipahami. To inform policy making for technology in healthcare ya, untuk menginformasikan kepada policy making ya, kepada pengambil kebijakan mengenai penggunaan teknologi health teknologi di sistem pelayanan kesehatan ya. Jadi apa namanya sehingga ketika apa namanya health technology assessment ini sudah dilakukan, kemudian policy maker-nya itu sudah terinformasi, nanti proses pengambilan keputusan ini digunakan ya secara apa namanya secara komprehensif gitu ya, secara luas gitu ya, dengan pertimbangan yang komprehensif untuk membuat keputusan yang mana itu akan berimpact pada apa? Impact pada level individu, kemudian apa namanya? Pada level sistem pelayanan kesehatan, pada level institusi regional, nasional atau bahkan internasional ya. Jadi pengambil kebijakan itu apa namanya? Harus bisa gitu ya menggunakan hasil dari health technology assessment tadi untuk mengambil keputusan agar masyarakat, individu, bahkan internasional itu bisa memberikan manfaat yang
semaksimal mungkin seperti itu. Oke. Nah, tujuan dari HTA itu apa? Nah, tujuannya tergantung apa ya? Targetnya decision maker-nya siapa. Ya, jadi nanti kita akan lihat decision maker ternyata tidak hanya pemerintah, ya, tidak hanya direktur rumah sakit gitu ya. Bisa banyak sekali yang pertama yang jelas regulatory agency ya. Misalnya ya pemerintah nih kalau di Indonesia contohnya adalah ya mungkin Kementerian Kesehatan gitu ya. Misalnya apa? Nah, ini mereka tujuannya apa? Kalau bagi mereka, ya intinya adalah untuk, misalnya, regulatory contohnya di Indonesia adalah Badan POM ya, untuk memberikan izin penggunaan dari teknologi kesehatan itu secara komersial. Ya. Jadi, misalnya obat, alat kesehatan, kalau obat mungkin di Badan POM, alat kesehatan masih di Kementerian Kesehatan, itu kan perlu diregulasi, ya perlu diatur distribusinya. Nah, itu yang menilai siapa? Yang menilai ya regulatory body tadi gitu. Ya. Kemudian payers ya BPJS mungkin dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kesehatan kalau BPJS itu kan pelaksana ya, eksekutornya kan tetap Kementerian Kesehatan. Misalnya apa? Fornas ya. Fornas itu kan yang membuat ya Komite Nasional Fornas gitu ya, bukan BPJS. BPJS tinggal mendapatkan listnya ya. Jadi apa namanya kalau payers ya BPJS atau dalam hal ini Fornas itu untuk menilai apakah suatu treatment, apakah suatu obat, apakah suatu pelayanan itu boleh diklaim apa tidak ya. Misalnya apa? Contohnya zaman dahulu gitu ya, pemeriksaan IVA, pemeriksaan pap smear itu bisa diklaim di luar kapitasi. Tapi sejak tahun sebelumnya itu tidak lagi begitu ya. Jadi apa namanya? Nah, pertimbangan-pertimbangan apa yang melatar belakangi itu? Nah, itu harusnya dilakukan secara atau melalui proses HTA ini seperti itu ya. Kemudian misalnya besarannya berapa ya, reimbursement, how much to pay ya. Kayak misalnya nego costing ya. Jadi Kementerian Kesehatan sudah tahu misalnya obat ini memang layak untuk dimasukkan formularium. Ya, kemudian mau di harga berapa? Nah, itu juga payers yang berkepentingan ya. Jadi decision maker-nya payers. Kemudian clinician and patient ya. Jadi klinisi, dokter, kemudian ataupun pasien ya. Tentunya mereka juga sebagai user ya, sebagai decision maker ya dari health technology itu juga butuh hasil dari health technology assessment ya. Kalau mereka untuk apa? Untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan yang tepat dari suatu healthcare intervention ya untuk kondisi pasien tertentu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan kalau dari sisi atau dari perspektif klinisi atau pasien seperti itu. Kemudian kalau dari sisi decision maker-nya adalah asosiasi profesi kesehatan ya, himpunan atau Ikatan Apoteker Indonesia atau himpunan atau persatuan ya, dokter apa gitu ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia misalnya seperti itu ya, IDAI dan lain sebagainya. Itu mereka apa gitu ya, tujuan HTA bagi mereka tentunya untuk membuat clinical protocol atau guideline, ya kan? Kalau kita misalnya memikirkan atau kita ingin memberikan terapi, itu kan tidak setiap dokter harus memikirkan terapi yang terbaik, tidak harus mencari, tapi ada yang namanya organisasi profesi ini yang apa namanya memikirkan itu agar apa? Ketika organisasi profesi ya, misalnya PERKI ya, Persatuan Dokter apa ya, Jantung ya, itu kardiovaskuler ya, mereka memikirkan terapi terbaik untuk pasien, contohnya pasien STEMI gitu ya. Itu ya nanti kalau misal dokter jantung dimanapun nggak usah melakukan HTA sendiri-sendiri, gitu ya. Tinggal lihat guideline dari PERKI gitu. Ya, karena apa? Proses HTA-nya sudah dilakukan ya dan sudah ditetapkan oleh para ahli yang sudah memang berkompeten. Gitu. Makanya perlu yang namanya ya organisasi kesehatan itu tadi. Gitu. Itu jadi mereka juga bisa menjadi decision maker ya, sehingga mereka
perlu juga menggunakan hasil dari HTA. Kemudian kalau decision maker-nya adalah hospital, rumah sakit ya, healthcare network, group purchasing organization, and healthcare organization. Misalnya apa ini? Contohnya untuk keputusan mengenai investasi ya, beli alat enggak, beli alat cuci darah enggak, mau beli alat MRI enggak, mau beli alat CT scan enggak, mau nambah bed enggak, ya itu mereka ya butuh HTA, butuh dievaluasi. Kalau misalnya kondisi pasien seperti ini, kira-kira kalau uangnya untuk investasi atau sumber dayanya kita investasikan dalam bentuk alat cuci darah, bagaimana? Ya, untuk radioterapi, bagaimana? Ya, atau kita mending cari sumbangan. Nah, misalnya seperti itu dengan kerjasama. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi misalnya proses-proses HTA ini juga membantu dalam memutuskan investasi mana yang terbaik. Ya, jadi tidak hanya langsung obat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga decision maker-nya adalah Standard Setting Organization for Health Technology and Healthcare Delivery. Ya, misalnya tentang ini gini, kalau yang saya pernah pengalaman ini misalnya organisasi-organisasi tentang market access ya. Market access itu memikirkan ke depannya masyarakat itu butuh apa. Jadi sekarang belum ada kebutuhannya. Tapi mereka akan melakukan survei ya kepada orang-orang apa yang mereka inginkan, produk apa yang mereka harapkan, sehingga nanti R&D dari suatu produsen pabrik itu sudah tahu, oh masyarakat butuhnya ini, ya misalnya apa, vaksin, yang ada sekarang 3 dosis, harganya sekian, efek sampingnya sekian. Nah itu kemudian kepada dokter-dokternya mungkin disurvei, ada tenaga kesehatannya disurvei. Apa dari vaksin untuk terapi, untuk pencegahan penyakit ini, apa yang Anda butuhkan? Apakah lebih milih dosisnya berkurang? Apakah lebih milih efek sampingnya yang ringan? Apakah yang lebih milih efektivitasnya yang dinaikkan? Gitu. Sehingga nanti ketika data itu ada, itu nanti bisa digunakan untuk industri mengembangkan produknya lebih lanjut seperti itu ya. Nah, itu atau misalnya ya kosmetik ya. Nah, biasanya kosmetik sebelum mereka membuat produk, mereka melakukan survei dulu ya. Survei apa nih kosmetik yang paling diinginkan ya. Apakah face mask gitu ya. Apakah mask ya masker ya, apakah lipstick, apakah apalah itu nanti dilihat disurvei ya, misalnya ke masyarakat muslim gitu ya. Muslim kan banyak ya jadi pasar gitu ya yang mau beli gitu. Nah, mereka mengembangkannya ke situ akan mendapatkan benefit yang paling besar gitu ya. Jadi mereka butuh HTA, ini proses HTA juga kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat tujuan dari HTA itu banyak sekali. Banyak sekali yang diinform ya dari regulatory agency, Badan POM, kementerian, payers ya, clinical and patient, healthcare professional association, hospital and standard setting organization ya. Seperti itu. Banyak sekali. Kemudian bisa juga government health department official ya tentang public health program apa yang harus diimplementasikan ya departemen Kementerian Kesehatan, Depkes provinsi ya departemen kesehatan kabupaten itu mereka juga harus memikirkan program kesehatan yang paling ideal apa. Kemudian lawmaker and other political leaders ya tentang policy ya tentang inovasi kesehatan, research and development regulation ya. Jadi dalam menentukan kebijakan itu juga dasarnya apa namanya juga hasil dari HTA gitu ya. Kemudian apa namanya jadi policy maker ini malah justru paling lawmaker, policy maker ini yang justru malah banyak yang membutuhkan gitu ya. Companies tadi ya development dan juga marketing decision, investor and companies juga sama, tadi market access juga, research agencies ya untuk menentukan permasalahan-permasalahan sehingga perlu dilakukan penelitian apa ke depannya seperti itu ya. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Nah, kemudian jadi tadi tujuannya ya HTA itu untuk siapa saja, siapa yang bisa menggunakan HTA, tadi teknologi kesehatan sudah ada. Nah, apa yang dievaluasi sebetulnya HTA itu? Ya. Yang pertama mengenai mungkin technical properties, ya mengenai performance karakteristik.
Ya kalau obat ya mungkin sifat fisik, kelarutan, ya tablet ya. Misalnya dia kalau yang nanopartikel seberapa cepat dia mencapai target dan seterusnya. Kemudian conformity with specification for design, composition, manufacturing, tolerance, reliability, kemudahan penggunaan, maintenance. Jadi banyak sekali ya. Kalau Anda ingin mengembangkan teknologi, banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Oleh karena itu, ini kesempatan besar gitu kalau misalnya mau menjadi peneliti ya, atau menjadi health technology assessment agent gitu. Kemudian safety ya. Jadi kalau sudah produknya sudah ada, intinya tadi kan product development ya, atau teknologi health technology development kan banyak banget ya. Nah, itu bisa juga apa namanya? Kalau sudah ada ya dilihat safety-nya gitu, adjustment of acceptability of risk. Jadi seberapa bisa resiko dari penggunaan obat itu, efek yang negatif dari penggunaan teknologi kesehatan itu bisa diterima ya. Dan resiko itu yo merupakan perhitungan ya. Namanya resiko itu kan mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Nah, kalau kita melihat resiko kan mesti proporsi ya kita bicaranya. Seberapa besar resikonya kan? Jadi a measure of the probability of an adverse outcome and its severity. Jadi melihat resiko, seberapa besar probabilitas dari efek samping dan seberapa parah probabilitas dari efek samping tersebut terjadi gitu, atau seberapa parah terjadinya. Ya, jadi itu semuanya berkaitan dengan penggunaan teknologi kesehatan pada situasi tertentu ya. Misalnya pada pasien dengan kondisi tertentu, pasien tertentu dengan training, kemudian pada setting tertentu. Jadi pada kondisi tertentu, ya. Jadi untuk safety ini memang makanya dilakukannya ya waktu uji preklinik wajib, uji klinik mesti di awal paling pertama, gitu ya. Uji klinik fase 1 itu ya tujuannya adalah untuk melihat safety seperti itu. Nah, kemudian tadi setelah properties dari teknologi kesehatan, kemudian safety yang paling menjual, ya sebenarnya semuanya menjual, yang selanjutnya adalah efficacy dan effectiveness. Ya, mengenai apa? Seberapa efektif gitu ya. Efektif seberapa bekerja, berimpact, berdampak teknologi kesehatan tersebut. Ya. Terus kok ada dua istilah gitu? Karena memang ya ini sebetulnya prinsipnya sama gitu ya, tetapi efficacy itu lebih cenderung pada manfaat yang penggunaan teknologi kesehatan tersebut, penggunaan teknologi tersebut pada kondisi yang tertentu gitu ya, kondisi yang tidak apa, kondisi yang dikondisikan gimana ya, kondisi yang memang diatur, diatur. Gitu. Contohnya apa ya dalam proses penelitian ya. Kalau kita bicara randomized control trial, itu kan kondisinya sangat ketat ya. Kondisinya sangat ketat, sehingga kalau misalnya di RCT, ya ketatnya gimana? Ya pasiennya nggak boleh yang, misalnya sakit, nggak boleh yang komplikasi, ya kan? Takutnya nanti efek obatnya akan dipengaruhi tidak hanya dari obatnya itu sendiri, tetapi juga malah dipengaruhinya oleh komplikasinya tadi. Nah, makanya kalau uji klinik kan kondisinya harus apa namanya? Kondisinya harus terstandar gitu. Makanya kalau misalnya suatu teknologi kesehatan digunakan pada kondisi terstandar, contohnya uji klinik tadi, efek yang dihasilkan itu diberi nama efficacy, gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah real setting, itu namanya disebut effectiveness, efektivitas ya. Kalau kita bicara farmakoekonomi kan nggak ada cost efficacy. Ya mungkin ada ya kalau misalnya ujinya dilakukan pada uji klinik, uji farmakoekonominya. Tapi kalau yang umum itu ya biasanya cost effectiveness, karena harapannya itu akan dilakukan atau digunakan, diimplementasikan pada kondisi apa namanya, pada kondisi real setting. Nah, contohnya apa? Biasanya ini kalau uji-uji observasional, ya, studi observasional, di mana apa namanya, teknologi kesehatan itu sudah digunakan dalam praktek sehari-hari. Contohnya apa? Obat, ya. Kalau obat misalnya sudah boleh dijual kayak di Indonesia, tetapi belum masuk Fornas gitu. Nah, untuk bisa masuk Fornas kan
harus melihat efektivitasnya dulu, ya. Efektivitasnya harus dilihat. Nah, oleh karena itu harus dilihat efek dari efek dari obat tersebut ketika digunakan di kondisi real. Ya, jadi perlu dievaluasi dulu bagaimana efek obat itu efek obat itu ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu dievaluasi gitu. Makanya kalau efeknya yang dihasilkan pada kondisi real setting sudah digunakan dalam sehari-hari gitu, itu data efektivitasnya diberi nama effectiveness ya. Jadi efficacy dan effectiveness itu sebetulnya sama saja gitu ya, tidak ada bedanya gitu ya. Yang membedakan hanya settingnya aja digunakan pada kondisi real atau kondisi yang terkontrol seperti itu. Kemudian, nah ini ya bedanya ya efficacy sama effectiveness ya. Kalau efficacy itu populasinya homogen, pasien tidak ada kondisi lain gitu. Kalau ada kondisi lain di-exclude. Kemudian kalau efektivitas populasinya biasanya heterogen. Kemudian pasien yang masuk ya semuanya gitu ya. Kemudian prosedur terstandar ya. Kalau yang di kondisi real kan variasinya bisa tinggi ya, bisa dia dikombinasikan dengan obat yang lain. Tapi kalau pas uji klinik kan terstandar, obatnya tidak boleh digunakan bersama dengan obat lain. Kalaupun boleh juga yang lain juga harus dikombinasikan juga gitu ya. Kemudian kondisi ujinya sangat ideal. Tapi kalau yang effectiveness itu merupakan hasil dari kondisi yang berasal dari praktek sehari-hari gitu ya. Kemudian praktisinya hanya orang-orang tertentu yang memang sudah ahli dan mungkin sudah dibekali keahlian tertentu. Nah, kalau yang effectiveness bahkan orang yang nggak berkompeten tuh kadang bisa make gitu ya. Karena memang tidak bisa dibatasi seperti saat uji klinik seperti itu. Ya, tadi berarti sudah ada properties, kemudian ada safety, ada effectiveness, ada efficacy. Nah, sekarang yang umum atau yang paling sering yang applicable karena penggunaannya relatif luas itu economic attributes or impact. Jadi impact ekonomi atau impact dari atau sifat atau konsekuensi ekonomi. Itu bisa dilihat secara mikroekonomi yang melihat biayanya berapa, harganya berapa, tagihannya berapa, kemudian ya kalau teknologi itu diimplementasikan konsekuensi ekonominya apa saja. Atau bisa juga secara makro ya, secara nasional, secara internasional ya. Jadi kalau impact terhadap GDP bagaimana? Nanti kira-kira atau impact terhadap APBN bagaimana? Atau impact terhadap anggaran kesehatan bagaimana? Impact terhadap anggaran yang lain bagaimana? Seperti itu ya. Jadi ya, teknologi itu bisa dilihat dari ekonomi secara mikro maupun secara makro. Kemudian health technology juga bisa menjadi faktor dari nasional dan global ya. Investment ya. Jadi kayak tadi misalnya market access. Teknologi ini kedepannya akan menjual. Ya, misalnya ini kondisi COVID ini ya. Semua teknologi itu diarahkan ke vaksin COVID. Jadi investment itu larinya ke sana semua. Inovasi larinya ke sana semua, competitiveness larinya ke sana semua, teknologi transfer juga ke sana semua. Ya, teknologi transfer itu artinya contohnya adalah misalnya ada pabrik dari luar negeri menghasilkan produk vaksin ini. Nah, kemudian teknologi itu ditransfer ke teknologi ke pabrik di sini di Indonesia misalnya untuk misalnya awalnya ya mungkin packing dulu. Nanti lama-lama produksi ya lama-lama independen itu namanya teknologi transfer. Dan bahkan employment, otomatis orang-orang sekarang kalau lagi produksi vaksin banyak, pekerjanya di sana juga banyak, seperti itu. Kalau dulu sebelum ada COVID, mungkin industri pariwisata, traveling, ya akomodasi, itu
laris gitu ya. Tetapi ketika ada pandemik semuanya workforce size sama mobility itu diarahkan ke sana semua seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ethical, legal, dan social consideration of HTA ya. Jadi ketika semua data hitam putih, data penelitiannya sudah ada, decision maker itu memikirkan juga aspek-aspek ethical, legal, dan pertimbangan sosial dari HTA ini gitu ya. Sebelum mereka memutuskan apakah teknologi kesehatan tersebut diimplementasikan apa tidak seperti itu ya. Jadi bahkan sampai kalau di Indonesia mungkin aspek agama gitu ya, halal haram vaksin itu penting. Ada isu haram saja bisa-bisa program yang sudah disiapkan, investasinya sudah besar, dan sudah banyak orang yang berkorban di dalamnya, itu jadi gagal. Ya, berarti tujuannya tidak tercapai. Nah, ini beberapa, itu tadi kita sudah bahas ya tentang teknologi kesehatan itu apa, tujuannya apa saja, contohnya apa saja, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ternyata teknologi kesehatan itu juga ada apa dampak negatifnya gitu ya, apa penyalahgunaan jelas ya. Contohnya apa? Antibiotik ya, harusnya untuk membunuh bakteri ya, tetapi kadang tidak digunakan secara tepat. Ya, influenza pakai antibiotik dan cepat sembuh. Itu dampak negatifnya. Sembuh nggak? Ya kadang sembuh gitu ya. Kenapa? Ya dibom gitu ya, meskipun nggak tepat gitu ya. Atau penggunaan yang tidak tepat ya, meropenem, carbapenem ya, obat atau pasien baru masuk rumah sakit langsung ditembak itu, padahal mungkin sebelumnya belum pernah punya riwayat menggunakan antibiotik. Harusnya kan dikasih diuji sensitisasi dulu gitu ya. ART apa? Anti retroviral terapi harusnya kan digunakan untuk mengobati HIV/AIDS gitu ya. Tetapi bisa juga orang-orang itu minum ART apa biar nanti apa tidak terkena gitu ya. Apa akibatnya apa? Perilaku seksual yang berisikonya itu juga jadi naik lagi gitu. Kenapa? Karena viral load-nya sudah turun misalnya. Aspirin yang harusnya relief pain, fever, inflammation, tapi unintended ya, ya ini kalau ini unintended tapi bukan negatif juga ya, antiplatelet to prevent blood clots ini juga bukan hal yang negatif menurut saya, itu hal yang baik juga gitu. Kemudian bariatric surgery yang nanti dipelajari sendiri, kemudian medical USG, visualizing structure and blood flow in body in real time. Jadi untuk melihat struktur dan aliran darah di tubuh secara real time harusnya gitu ya. Tapi ternyata dipakai juga untuk penyalahgunaannya adalah untuk memilih gender dari bayi. Ya. Nah ini yang parah kalau gendernya nggak sesuai terus digugurkan. Nah itu yang parah, yang penyalahgunaan. Kemudian prostate cancer screening with PSA test harusnya mengidentifikasi kanker prostat sedini mungkin sehingga mudah disembuhkan ya. Nah, apa penyalahgunaannya apa? Invasive testing ya. Apa-apa dicek ini banyakan ya. Apa-apa dicek prostatnya gitu. Kalau sensitifnya kan namanya testing itu kan ada positif positif false positif ya, positif tapi sebetulnya tidak. Nah jadinya over treatment gitu ya. Sildenafil yang harusnya untuk cardiovascular disorder tapi untuk male sexual dysfunction atau kadang untuk memperkuat daya tahan dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah contoh-contoh penggunaan apa efek negatif ya, mungkin tadi yang tidak negatif antiplatelet tadi, tapi kalau yang lain mungkin masih bisa masuk dalam dampak negatif dari penggunaan atau adanya teknologi kesehatan seperti itu. Nah, kemudian keahlian untuk melakukan HTA itu apa saja gitu ya, siapa saja yang boleh atau yang diperlukan atau yang dibutuhkan gitu ya dalam melakukan HTA. Ternyata semuanya gitu, semua profesi, semua expertise itu dibutuhkan untuk bisa melakukan HTA ya. Farmasis jelas ya,
physician, nurse, apoteker, ya jelas, manager of hospital, klinik, ya, laboratory technician, ya semuanya berkontribusi. Jadi tidak bisa orang itu saya paling hebat, saya bisa ahli melakukan HTA sendiri, nggak bisa. Ya, saya sendiri pun mengelola health technology agency juga ada gitu, perawat, biostatistician, epidemiologist, ya, ekonomis, ya. Saya maksudnya ekonomis, klinisi, dokter, kemudian farmasis, ada semuanya gitu ya. Jadi sehingga ketika ketika memberikan rekomendasi, memberikan keputusan itu jadi lebih komprehensif dari segala sudut pandang seperti itu ya. Jadi ternyata keahlian, semua keahlian itu dibutuhkan ya. Biomedical and clinical engineers ya, patient and community representative, bahkan pasien ya. Pasiennya pun juga diperlukan. Librarian ya, information specialist ya. Saya sangat terbantu ketika mempunyai librarian yang berkompeten membantu kami dalam mencari informasi. Jadi kalau teman-teman mau melakukan HTA, membutuhkan informasi, studi-studi ini sudah sampai mana, itu harusnya bisa ya. Di sini di UMP juga di laboratoriumnya sudah terakreditasi A, itu juga library-nya itu berkompeten, sangat berkompeten ya, untuk membantu dalam melakukan akses informasi, itu sangat membantu gitu. Computer scientist jelas, programmer jelas ya, lower ethicist, decision scientist, social scientist, ekonomis, biostatistician, semua dibutuhkan ya. Peran mereka ya sesuai dengan keahliannya. Yang tujuannya tadi inform kepada decision maker untuk memberikan keputusan mengenai aplikasi teknologi kesehatan ini di masyarakat. Nah, kegiatannya bagaimana sih gitu ya? Yang jelas yang pertama mengidentifikasi topiknya. Ya. HTA itu urutannya yang pertama cari masalahnya dulu. Apa bukan cari masalahnya? Biasanya kan decision maker sudah banyak masalahnya gitu. Nah, mungkin kalau scientist, nah itu mungkin perlu mencari-cari, makanya kolaborasi antara akademisi dengan decision maker, pemerintah, government itu perlu gitu ya. Itu perlu karena apa? Yang punya masalah banyak itu mereka gitu. Ya, kalau kita kan ke decision scientist itu kan membantu dalam menentukan health technology mana yang terbaik. Jadi identify assessment topics, kemudian specify the assessment problem, ya tentukan research question-nya, determine organization locus and responsibility for assessment, ya determinasi, tentukan ya pihak-pihak mana yang berkompeten, pihak-pihak mana yang harus dilibatkan dalam melakukan assessment. Kemudian cari evidence-nya, kemudian retrieve available evidence, cari data-data yang sudah ada, generate or collect new evidence ya, yang seperlunya ya. Kemudian appraise ya, interpret quality of the evidence, kemudian integrate, synthesize ya, appraise itu ya menginterpretasi kualitas dari evidence, kemudian integrasikan evidence itu jadi satu, kemudian formulate findings dan recommendation ya, diformulasikan finding, kemudian yang paling penting ini diseminasikan ya, jangan cuma jadi laporan tapi dipresentasikan ya, kemudian dimonitor impact. Nah, ini saya punya contoh real ya. Saya sedang mengerjakan strategi nasional pencegahan dan penanggulangan kanker serviks tahun 2020-2024 atas permintaan dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Pertama apa? Identify assessment topic. Berarti yang menentukan topiknya siapa? Kementerian Kesehatan sudah ada masalah. Masalahnya apa? Kanker serviks ini kok ya masih tinggi-tinggi terus gitu. Padahal treatment, pencegahannya pun ada dua, primer sekunder, udah ada vaksin, udah ada screening, tapi kok masih tinggi. Ya, jadi ditentukan permasalahannya, kemudian determine organizational locus. Nah, di situ kami menentukan pihak-pihak mana, stakeholder mana yang mungkin bisa berkontribusi untuk menanggulangi ini. Kami menghubungi di Kementerian Kesehatan pun ada 3 pihak, ada subdit imunisasi, subdit kanker, ada Farmalkes ya, oblik ya,
mengenai vaksinnya, kemudian Bio Farma, kemudian Kanker Darmais, Rumah Sakit Kanker Darmais, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, kemudian YKI, Yayasan Kanker Indonesia, bahkan kami pergi juga ke Departemen Kesehatan, Departemen Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan Kabupaten gitu. Jadi kita mengidentifikasi itu. Nah kemudian kita sudah identifikasi, kemudian kami menggali, mencari informasi yang sudah ada, publikasi-publikasi, dokumen-dokumen resmi dari organisasi-organisasi tersebut, mereka sudah punya program-program apa, kemudian generate or collect new evidence, ya. Jadi kemudian kami turun ke lapangan, ke dinas-dinas, kita lihat program-program yang sudah ada itu kerugiannya apa atau kehambatannya apa gitu. Nah dari situ kita appraise, interpret quality of the evidence, integrate, kita gabungkan semua bukti ilmiah, kemudian kita finding, dan akhirnya nanti akan kita laporkan ke Kementerian Kesehatan untuk nanti mungkin di akhir akan dalam bentuk minimal ini berarti ya Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Strategi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Kanker Serviks 2020-2024. Nah itu adalah contoh HTA ya, contoh proses dari HTA ya, seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai fundamental konsep dari HTA, Health Technology Assessment. Ya, harapannya di sini Anda mempunyai gambaran yang komplit gitu ya, komprehensif mengenai apa itu HTA, sehingga nanti jadi lebih paham gitu ya, yang HTA itu seperti apa. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan atau tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.